Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, how are you today? Baik, anak-anak semuanya, jumpa lagi di sini di video pembelajaran IPS dengan Ibu Liza. Kita masih di bab 3 tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah setelah mempelajari uraian materi pada bab ini, kalian diharapkan mampu menganalisis pendistribusian kembali pendapatan. Ya, anak-anak bisa lihat di gambar, itu adalah contoh-contoh dari pendistribusian kembali pendapatan atau yang biasa kita kenal redistribusi pendapatan. Untuk peta konsepnya, nah kita sudah masuk ke bagian yang paling akhir ya untuk bab 3 ini, yaitu redistribusi pendapatan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, baik anak-anak semuanya, langsung saja materi pembelajaran kita sudah masuk di subbab yang terakhir ya, subbab D tentang pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Nah, kita sudah membahas untuk materi subbab A, B, dan C. Nah, bagi anak-anak yang belum menyaksikan video materi yang ini, silakan disaksikan ya. Oke, langsung saja kita masuk D, pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Nah, jadi anak-anak semuanya, minggu lalu kita sudah membahas tentang upaya peningkatan ekonomi maritim dan agrikultur ya, anak-anak masih ingat? Nah, ada beberapa bagaimana caranya untuk meningkatkan ekonomi Indonesia melalui maritim dan melalui sektor agrikultur. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pendapatan nasional itu didistribusikan kembali kepada masyarakat. Oke, anak-anak semuanya, usaha-usaha di bidang ekonomi bermuara pada tujuan yang sama, yaitu menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi, sampai sekarang masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan. Kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat yang berpendapatan tinggi dan rendah masih sangat lebar atau masih nampak ya gap antara si kaya dan si miskin. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar yang ada di slide ini ya. Nah, ini adalah contoh dari kondisi ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia. Fenomena seperti apa yang bisa kita lihat ya? Fenomenanya adalah di balik gedung-gedung tinggi ini ada pemukiman kumuh ya. Padahal dia masih dalam satu wilayah, tetapi dia berdekatan ya. Di sini gedung-gedung tinggi, lalu di sebelahnya ini adalah pemukiman kumuh. Nah, artinya apa? Kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat yang ekonominya tinggi dengan masyarakat yang ekonominya rendah itu masih sangat terlihat ya, masih sangat lebar atau masih sangat nampak dengan kita. Nah, jadi pendapatan di Indonesia itu belum dapat terdistribusi secara optimal. Selisih besaran pendapatan yang diterima masyarakat kelas atas dan kelas bawah itu masih besar selisihnya. Masalahnya seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan dampak negatif seperti kriminalitas, kemiskinan, ataupun narkoba. Nah, oleh karena itu diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat secara adil. Ya, anak-anak bisa lihat kan contoh di gambar itu adalah perbandingan kondisi pusat perbelanjaan masyarakat kelas menengah ke atas dengan tempat tinggal masyarakat miskin. Nah, bagaimana perbedaan antara kedua gambar ini? Nah, anak-anak bisa memberi suatu kesimpulan ya. Nah, jadi tampak ya dalam di gambar ini adalah pendapatan di Indonesia itu masih belum terdistribusi secara optimal. Oke, langsung saja kita masuk untuk materi yang pertama, yaitu pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan atau pendistribusian kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lain. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Nah, jaminan sosial ini bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang yang dilandasi oleh dua pilar utama, yaitu redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Nah, redistribusi pendapatan ini bisa berbentuk vertikal dan juga horizontal. Redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini, jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Lalu ada redistribusi horizontal. Ini adalah transfer uang antar kelompok.
yaitu dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya. Contohnya, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dari remaja ke orang tua. Nah, misalnya kita diberikan uang saku oleh orang tua. Nah, itu contohnya redistribusi horizontal ya. Redistribusi horizontal ini dapat pula bersifat antar pribadi, yakni dari satu siklus kehidupan seseorang ke siklus lainnya. Nah, jaminan sosial pada hakikatnya merupakan dukungan finansial yang diberikan kepada orang sakit yang membayarnya manakala sehat, atau yang diberikan kepada para pensiunan yang telah mereka bayar pada saat masih bekerja. Nah, ini bentuk dari jaminan sosial, yaitu redistribusi horizontal. Oke, lalu kita masuk untuk materi yang kedua, yaitu program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Nah, apa saja nih program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal untuk pemerataan pendapatan di Indonesia? Dalam rangka mewujudkan program redistribusi pendapatan di Indonesia untuk dapat memeratakan pembangunan, pemerintah telah melakukan beberapa strategi, antara lain dengan merealisasikan beberapa program pemerintah. Nah, apa saja program-program tersebut? Seperti program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, pengembangan usaha atau industri kecil. Pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR ya. Pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Nah, mari kita lihat satu persatu. Oke, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah seperti bantuan langsung tunai atau yang biasa dikenal itu dengan BLT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rakyat. Lalu ada bantuan tunai bersyarat atau BTB atau disebut juga program keluarga harapan atau PKH. Lalu ada jaminan sosial atau social security, lalu ada bantuan operasional sekolah atau BOS, dan beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, serta jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis. Nah, ini akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah ya, program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah. D. Program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Jadi, pada tanggal 5 November 2007 telah diresmikan program kredit usaha rakyat atau KUR ya. Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil. Dengan kebijakan KUR ini, UMKM ya akan terhindar dari kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal. Nah, harapannya bank-bank nasional yang dilibatkan dalam program tersebut akan mampu memberikan pinjaman kepada UMKM ya, usaha mikro, kecil, menengah. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi persentase penduduk miskin di Indonesia. Jadi ini seperti diberikan bantuan kredit dengan aturan-aturan yang tidak menyulitkan kepada para pedagang atau para pengusaha kecil untuk mendapatkan jaminan kredit untuk mereka bisa mengembangkan usaha mereka. Ya. Lalu kita masuk yang C, pengembangan usaha atau industri kecil. Nah, ada beberapa alasan kenapa sih usaha kecil ini perlu dikembangkan. Yang pertama, usaha kecil ini menyerap banyak tenaga kerja. Berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan. Lalu alasan yang kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Nah, dengan berkembangnya UKM ini terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa. Lalu alasan yang terakhir, pemerataan dalam distribusi pendapatan. Jadi dengan pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja, pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Nah, hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan. Nah, inilah alasan kenapa sih usaha kecil itu perlu dikembangkan ya anak-anak semuanya.
Oke, langsung saja. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM ini melalui penerapan, nah ini kita sudah pernah dengar ya, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM Mandiri Pedesaan. Ini merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan. Lalu program yang keempat, pemerintah bekerjasama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility. Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility ini, diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. Bukan hanya segelintir pengusaha aja yang dapat perlakuan khusus, ya, tapi semuanya itu punya perlakuan yang sama. Jadi program ini menjadikan CSR ini sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Oke, lalu program yang kelima ini adalah pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Dalam hubungan ini, peran pemerintah itu sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat serta secara konsisten mewujudkan penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan. Nah, materi yang ketiga kita mau lihat beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, seperti yang pertama ada subsidi. Jadi, dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi, baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Nah, jadi subsidi itu ada dua bentuknya ya, potongan harga atau memberikan tambahan modal. Contohnya subsidi pupuk kepada petani dan subsidi BBM. Nah, seperti yang anak-anak lihat ya, itu ada subsidi BBM, lalu ada pupuk urea bersubsidi. Nah, itu subsidi pupuk kepada para petani. Nah, anak-anak selanjutnya, subsidi pupuk dari petani, ya dari pemerintah kepada petani ini dimaksudkan supaya petani dapat menekan biaya produksi. Jadi dengan harga pupuk yang lebih rendah, diharapkan para petani ini dapat menjual hasil pertaniannya dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing. Subsidi BBM diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah. Jadi pemberian subsidi bahan bakar ini diharapkan dapat menekan biaya transportasi masyarakat. Kenapa sih pemerintah memberikan subsidi kepada para petani? Jadi petani untuk lebih meningkatkan hasil panennya, jadi mereka itu diberikan bantuan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, yaitu dengan harga, misalnya dengan potongan harga, maka dengan harga yang murah petani dapat mendapatkan pupuk ini. Sehingga dengan harga murah petani mendapatkan pupuk, lalu dia menggunakan pupuknya dan hasil panen petani itu menjadi lebih meningkat. Dan harga yang petani nanti bisa tetapkan itu lebih bisa bersaing. Daripada petani nanti susah payah atau harga pupuknya mahal, otomatis kan harga hasil panennya juga pasti dia akan jual mahal. Nah, kalau misalnya misalnya sayur-sayuran yang dijual para petani itu harganya mahal, tentu masyarakat juga pasti enggan untuk membelinya. Nah, seperti itu contohnya implementasi subsidi pupuk pada petani. Begitu pula untuk subsidi BBM. Ya. Oke, yang kedua ada pengenaan pajak. Jadi anak-anak semuanya, selain pemberian subsidi, cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan adalah dengan pengenaan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, seperti pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Contohnya, seseorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri itu dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut.
Lalu ada pajak penghasilan, yaitu pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan pemerintah. Lalu ada pajak kendaraan bermotor, ini biasanya satu paket dengan perpanjangan masa berlaku STNK. Nah, jadi anak-anak semuanya, pajak itu merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah itu dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Pemberian subsidi kepada masyarakat juga berasal dari pendapatan pajak, ya. Jadi dengan demikian, pajak dan subsidi ini merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan, dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali ke rakyat. Jadi masyarakat akan menikmatinya, seperti misalnya dari hasil pajak pemerintah bisa melakukan pembangunan ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu bisa terlihat dari pengenaan pajak yang konsisten dilakukan oleh pemerintah. Oke, anak-anak semuanya, sampai di sini dulu materi kita untuk bab 3. Akhirnya kita menyelesaikan untuk materi bab 3 kita ini. Lalu minggu depan kita akan masuk untuk bab 4 ya. Bab 4 kita akan belajar tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Materi baru minggu depan ya. Oke, anak-anak semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kita jumpa minggu depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.